Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutmainah. Saya mahasiswi bimbingan dan konseling kelas X7A di Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah konseling populasi khusus yang berkaitan dengan LGBT. Jadi, LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa komunitas gay. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas, seksualitas, dan gender. Same-sex attraction atau SSA adalah perilaku homoseksual namun masih dalam batas di permukaan. Lebih merupakan gaya, eksperimen, dan petualangan seksual saja. Namun, jika hal itu diikuti terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka akan menjadi homoseksual. Berikut merupakan gejala-gejalanya. Apakah seseorang punya kecenderungan terhadap perilaku LGBT atau tidak? Yang perlu diperhatikan yaitu minatnya. Perhatikan minatnya. Apabila dia berminat terhadap aktivitas yang sesuai dengan jenis kelaminnya, atau justru dia berminat dengan aktivitas lawan jenisnya. Jika dia sudah berusia di atas 10 atau 11 tahun, di mana hormon-hormon sudah mulai menunjukkan gejala-gejala kematangan, kita bisa melihat, misalnya dari tatapan matanya. Jika dia laki-laki, namun tatapan matanya sayu, kita sudah mulai harus mencurigai bahwa dia punya kecenderungan seksual yang keliru. Begitu juga, misalnya dia laki-laki, tapi pipinya sudah mulai merona merah, bulu matanya cenderung lentik, dan sebagainya. Kita sudah mulai mewaspadai hal-hal semacam itu. Lalu tomboy, yang dimana tomboy ini merupakan ciri-ciri atau gejala awal dari penyimpangan fitrah bagi anak perempuan. Tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali dengan keadaan fitrah. Ketika ia dilahirkan sebagai seorang perempuan, maka fitrahnya sebagai seorang perempuan yang kelak akan menjadi seorang ibu saat ia besar nanti. Ia akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka sifat feminin akan terus melekat dalam dirinya. Namun, ketika sifat feminin ini terlihat kurang dominan pada anak perempuan, atau dalam kata lain anak perempuan lebih dominan sifat maskulinnya, maka langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah segera berusaha lebih keras untuk mengembalikan kepada fitrahnya, memunculkan lagi sisi feminin anak perempuan dengan berbagai cara kreatif. Penyebabnya, gay atau lesbian tidak diturunkan melalui gen.
kelompok LGBT tidak mungkin berkembang biak melalui keturunan, karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kelompok LGBT tidak memiliki kemampuan reproduksi. Lantas, sebagai makhluk hidup, bagaimana kelompok ini mempertahankan eksistensinya, yaitu dengan penularan, menularkan pemahaman, gaya hidup, dan aktivitas sosial. Anak-anak hanya disuruh belajar, 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 dan belajar. Anak laki-laki tidak pernah diizinkan, misalnya memotong rumput, mengangkat sesuatu yang berat. Lalu anak perempuan tidak diizinkan membantu ibunya memasak, melakukan aktivitas-aktivitas menjahit, dan sebagainya, karena semua itu dianggap mengganggu pelajarannya. Salah satu penyebab munculnya perilaku LGBT adalah kecenderungan akademis yang terlalu tinggi. Orang tua yang terlalu mendewa-dewakan dunia akademik, yang akhirnya muncul anak-anak pintar tapi tidak jelas orientasi seksualnya, tidak jelas identitas seksualnya. Itulah yang menyebabkan kenapa mereka yang LGBT punya kecenderungan pandai dengan nilai akademik yang tinggi, prestasi di dunia sekolah, atau perkuliahan yang tinggi, karena mereka dari kecil memang hanya diminta belajar, belajar, dan belajar. Pada perempuan biseks, biasanya lebih disebabkan karena mereka tidak mendapatkan kepuasan seksual dari lawan jenisnya, dari laki-laki. Laki-laki cenderung terlalu egois. Dia hanya meminta dipuaskan secara seksual, dan sebaliknya, dia tidak memberikan kepuasan seksual kepada perempuan. Akibat dari kekecewaan tersebut, maka mereka memulai mencari kepuasan kepada sesama perempuan, karena mereka menganggap perempuan jauh lebih mengerti bagaimana memuaskan perempuan lain secara seksual. Dan juga beberapa pola asuh yang dapat membuat seorang anak menjadi biseksual adalah pengawasan yang buruk, sehingga anak menonton tayangan-tayangan porno yang menceritakan perilaku-perilaku sejenis. Padahal sebenarnya kecenderungan dia bersifat normal, alias heteroseks. Selain itu, perilaku biseksual itu dalam perspektif pola asuh bisa juga disebabkan karena peran-peran antara ayah dan bunda di rumah tidak jelas, begitu rancu, atau misalnya ada satu peran yang hilang dalam rumah. Seorang anak perempuan hanya hidup dengan ibunya. Ayahnya tidak hadir karena berbagai macam alasan, sehingga dia menjadi hanya mengerti tentang perempuan. Dia mencintai perempuan lain seperti ia mencintai ibunya, walaupun sistem keyakinan yang dimiliki sebenarnya adalah heteroseksual. Dalam kasus ini, sebut saja A. Ia duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah pertama atau SMP. Kasus ini saya ketahui saat melakukan PPL
di salah satu sekolah di Jakarta Selatan. A melakukan konseling individu dengan saya. Ia mulai menceritakan permasalahannya. Ia bercerita tentang percintaannya. Ia terlihat bersemangat saat bercerita, sampai pada waktu ia memberitahu saya bahwa orang yang sedang ia bicarakan adalah teman sesama jenisnya. Sebut saja B. Ia berkata bahwa ia merasa nyaman berada di dekat B. B ini seseorang yang sangat perhatian dan asik saat diajak ngobrol. Ia bercerita, awalnya mereka cuma main-main dari permainan anak-anak di zaman sekarang yang biasa disebut RPG atau role player, yang dimana permainan ini seperti yang sudah saya cari tahu, permainan ini memainkan sebuah peran di mana ada yang berperan sebagai seorang perempuan dan ada juga yang berperan sebagai seorang laki-laki. Nah, dalam hal ini, dalam permainan ini tidak ditentukan yang laki-laki harus laki-laki, yang perempuan harus perempuan. Tetapi jika yang bermain perempuan dan dia ingin memerankan peran laki-laki, maka hal itu diperbolehkan. Hal ini yang menjadi permasalahannya karena permainan ini bisa dimainkan oleh sesama jenis yang memerankan peran yang berbeda. Dan dalam kasus ini mereka perempuan dengan perempuan melakukan permainan ini yang dimana salah satunya berperan sebagai laki-laki. Tetapi sayangnya hal tersebut terbawa sampai ke dunia nyata. Si A berkata bahwa ia sulit untuk melepaskannya karena ia merasa nyaman berada di dekat B, yang dimana A dan B ini merupakan adik dan kakak kelas. Jadi mereka berada pada satu sekolah yang sama. Jadi A ini berkata bahwa ia akan sulit untuk melepaskannya karena mereka akan sering bertemu di sekolah. Dan si A ini berkata bahwa ia sudah tidak tertarik dengan laki-laki karena menurut A, laki-laki itu tidak bisa mengerti apa yang ia mau, tidak bisa mengerti perasaannya. Dan hal ini ditemukan pada diri B, di mana B ini benar-benar memberikan hal yang A tidak pernah rasakan sebelumnya. Maka dari itu, saya sudah mencoba untuk memberitahu bahwa hal ini tentu saja salah dan menentang norma-norma yang ada. Tetapi si A tetap teguh pada pendiriannya bahwa ia sulit untuk melepaskannya. Ia sulit untuk keluar dari zona ini, yang dimana padahal zona ini jelas-jelas sangat tidak baik. Maka dari itu, saya meminta kepada si A untuk perlahan-lahan coba dihapuskan rasanya dan mengingat kembali bahwa diri kamu ini perempuan dan kamu harus berpasangan dengan laki-laki, tidak bisa berpasangan dengan perempuan.
Yang saya harapkan selama saya PPL di sana, saya selalu mencoba untuk memberikan konseling kepada si A dan berharap akan membuahkan hasil yang baik, yang dimana si A akan sadar bahwa perilaku yang ia lakukan itu menyimpang dan salah. Dan semoga si B juga bisa tersadarkan dari hal-hal yang menyimpang seperti ini. Cara untuk menghindarinya yaitu jika kita telah mendapati gejala-gejala penyimpangan seperti di atas, maka yang pertama harus dilakukan adalah mencoba mencek kembali apa yang keliru dalam pola asuh orang tua terhadap anak. Apakah misalnya aktivitasnya sehari-hari tidak mendukung untuk berperilaku sesuai dengan jenis kelaminnya? Apakah teman-teman dia bergaul itu tidak mendukung dia berperilaku sesuai dengan jenis kelaminnya? Atau apakah peran-peran dalam rumah tangga antara ayah dan bunda tidak menunjukkan perilaku yang mampu memberikan contoh mana yang seharusnya seorang laki-laki dan mana seharusnya seorang perempuan? Jika sudah menemukan indikasinya, maka segera koreksi hal tersebut. Jika misalnya aktivitas-aktivitasnya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, maka dikoreksi aktivitasnya. Kalau penyebabnya adalah pergaulan, maka dikoreksi pergaulannya. Begitu juga kalau persoalannya ada di peran ayah bunda di rumah tangga, maka segera dikoreksi juga peran tersebut. Hadis Rasulullah jelas mengatakan bahwa ajarilah anakmu sholat pada saat dia berusia 7 tahun dan pukullah pada saat tidak sholat berusia 10 tahun. Dan pisahkanlah tidur mereka antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Menghadapi orang-orang yang sudah memiliki kecenderungan gay atau lesbi, sikap pertama yang harus kita berikan adalah ketegasan. Ketegasan ini untuk menunjukkan bahwa kita heteroseksual dan kita tidak berkompromi dengan itu. Ceritakan kepadanya bahwa kita perempuan dan menyenangi laki-laki. Jangan beri kesempatan atau peluang di mana dia menunjukkan ketertarikannya kepada kita. Jadi, dengan kasus ini, bersikaplah tegas dan tunjukkan posisi kita tanpa ragu-ragu. Tunjukkan sikap kita dengan tegas, kalau perlu, tegur dan marahi. Tentu saja dengan cara yang baik. Bukan sekedar bersifat pasif dan defensif, kita justru harus memberikan perilaku proaktif terhadap orang-orang semacam ini. Mendakwahinya menyatakan bahwa perbuatannya keliru dan agama tidak menyukai perbuatan yang semacam itu, tapi tetap tentunya dengan lemah lembut kasih sayang, tidak mengkriminalisasi, tidak melakukan pemojokan yang membuat mereka semakin defensif, terkucil, dan mempertahankan kebiasaan buruknya.
Waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan para pengidap LGBT itu sangat beragam. Jika penyebabnya adalah pergaulan yang keliru, itu dapat diperbaiki tidak terlalu sulit. Mungkin 1 sampai 3 bulan pun sudah bisa. Masalahnya menjadi lebih rumit jika penyebabnya adalah pola asuh yang keliru atau dia pernah mengalami trauma di masa lalu. Jika kedua penyebab itu terjadi, maka kita membutuhkan kesabaran yang lebih lama. Bisa dalam rentang waktu mungkin 3 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun. Sekian paparan tugas mata kuliah konseling populasi khusus. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.